Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkat atas nikmat dan rahmatnya, sehingga kita bisa melanjutkan perkuliahan ini dengan materi strategi terka dan uji kembali. Baik teman-teman, kita akan langsung saja melanjutkan eh, ke materi strategi terka dan uji kembali. Izin share screen. Strategi pemecahan masalah salah satunya adalah strategi terka dan uji. Ada yang juga bilang dugaan dan pengujian. Jadi ada dua langkah yang harus dilakukan kalau di sini nanti di strateginya. Tapi tetap langkah-langkah dari pemecahan masalah juga itu harus dilakukan terlebih dahulu sebelum melaksanakan strategi ini. Apa itu strategi pemecahan masalah terka dan uji kembali? Strategi terka dan uji kembali merupakan strategi pemecahan masalah yang dilakukan dengan cara menerka atau menduga. Setelah menerka dan menduga, selanjutnya melakukan pengujian terhadap jawaban dalam proses pemecahan masalah. Nah, yang harus dilakukan dalam menggunakan strategi ini terlebih dahulu itu harus mengerti masalahnya dulu apa. Itu sama seperti halnya pada langkah-langkah dari pemecahan masalah. Nah, yang harus dilakukan setelah itu yaitu mencatat syarat-syarat yang diketahui dan dipenuhi dari masalah tersebut. Mengapa harus dicatat? Tujuannya itu ketika nanti teman-teman setelah menerka jawaban dan mengujinya itu harus sesuai atau harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Ketika ada salah satu syaratnya yang tidak dipenuhi, maka jawaban kalian itu salah. Jadi, semua syarat yang diketahuinya itu harus dipenuhi. Ketika kedua syaratnya atau ketiga syaratnya, keempat syaratnya itu dipenuhi, baru jawaban kalian itu menjadi benar. Tapi kalau masih satu saja yang benar, tapi satu lagi tidak dipenuhi, berarti salah. Jadi, ketika setelah memahami masalah, kita kan biasanya suka mencatat tuh. Apa yang diketahui, apa yang ditanyakan, menentukan strategi yang terka dan uji kembali. Kita melaksanakan strategi itu, yang pertama dengan menduga-duga. Yang keduanya setelah menduga-duga, menerka-nerka, mencoba-coba, baru kita pengujian dengan catatan harus memenuhi dari syarat-syarat yang sudah diketahui sebelumnya, yang ada pada soal atau ada pada masalah tersebut. Kalau dipenuhi, berarti jawaban kita sudah tepat, sudah benar. Nah, selanjutnya baru pengecekan kembali. Sesuai dari langkah-langkah pemecahan masalah matematika. Untuk lebih jelasnya kita akan lanjutkan ke contoh soal. Contoh soal yang pertama di sini, di suatu persimpangan jalan terdapat beberapa tukang beca dan tukang ojek motor. Di sana terdapat 12 kendaraan dan jumlah roda seluruhnya 29 buah. Berapakah jumlah masing-masing beca dan motor? Kita pahami terlebih dahulu. Dari soal tersebut, yang kita ketahui ada 12 kendaraan, beca dan motor. Nah, yang kita ketahui gitu kan, selanjutnya yaitu 29 roda keseluruhannya. Yang ditanyakan banyaknya beca dan motor masing-masing. Nah, yang diketahui ini harus dipenuhi. Betul enggak nanti kendaraannya ada 12? Lalu rodanya semuanya ada 29 enggak? Sehingga nanti kita bisa lihat beca dan motornya ada berapa, becanya berapa, motornya berapa. Kalau betul kendaraannya ada 12, lalu rodanya itu totalnya ada 29, berarti jawaban kita atau terkaan kita becanya berapa dan motornya berapa itu tepat. Tapi kalau hanya betul 12 kendaraan tapi rodanya nggak 29, artinya itu jawabannya kurang tepat. Masih harus kita terka kembali, coba kembali. Nah, ini penentuan strategi, mohon maaf ini tipe, strategi terka dan uji kembali. Terkaan pertama yang kita lakukan yaitu kita coba 6 beca dan 6 motor. Karena kan tadi ada 12 nih. Kita coba 6 beca, 6 motor. Mulai dengan angka 6 karena merupakan angka di tengah dari 1 dan 12. Jadi biar gampang nanti kita nambah atau berkurang.
Yang harus kita pahami juga sebenarnya tadi itu, bahwa beca itu ada berapa sih rodanya? Oh, ada 3. Motor itu ada berapa? Ada 2. Di situ juga meskipun tidak ada pada soal, tapi kita tahu bahwa beca itu rodanya 3 dan motor itu rodanya 2. Nah, kita uji. Beca mempunyai 3 roda dan motor mempunyai 2 roda. 6 beca ditambah 6 motor, 12 kendaraan. Syaratnya dipenuhi. Sekarang kita coba lihat. Kalau becanya 3 roda berarti 6 dikali 3. Nah, 6 dikali 3 roda. 6 dikali 3 roda berarti ini berapa? Dan 6 dikali 2 roda. Dikali 2 roda, ini berapa nanti motornya? 6 beca dikali 3 roda, 18, ya kan? Lalu 6 motor dikali 2 roda, ini 12. Total rodanya berapa? 18 ditambah 12, 12 roda. Syarat keduanya tidak dipenuhi. Kenapa? Karena syarat keduanya itu yang harus kita penuhi yaitu 29 roda. Sedangkan tadi 30 kelebihan 1. Dari terkaan pertama ini, kita perkirakan kira-kira apa yang dikurangi, yang ditambahkannya yang mana? Yang beca atau yang motor? Kita coba. Oh, saya mau nyoba sekarang becanya jadi 5, motornya jadi 7. Betul nggak? Mungkin saja ada orang yang mencoba terbalik, becanya jadi 7, motornya jadi 5. Boleh nggak? Boleh. Setiap orang akan berbeda-beda. Jadi cepat lambatnya itu ya tergantung kemampuan seseorang. Nah, sekarang kita akan coba lagi. Kenapa becanya 5 dan motornya ditambah jadi 7, becanya dikurang 1, motornya ditambah 1? Karena terkaan pertama jumlah roda lebih banyak dari yang diketahui. Kan dari 30. Maka becanya dikurangi dan motor ditambah. Beca itu kan punya rodanya banyak. Logikanya gitu. Lebih banyak. Kalau nambahin beca makin banyak dong nanti rodanya. Makanya di sini dicoba becanya yang dikurangi, motornya yang ditambah karena motor cuma 2 rodanya, sedangkan beca itu ada 3. Kita uji kembali. Nah, di sini 5 beca, 7 motor. Syarat pertama dipenuhi kalau dijumlahkan menjadi 12. 5 beca ini dikalikan dengan 3 dan 7 motor ini dikalikan dengan 2 roda. 5 beca dikalikan 3 roda dan 7 motor dikalikan 2 roda. 15 roda dari 5 dikali 3 dan 7 motor dikali 2 roda. Berarti 14. 15 tambah 14 yaitu 29 roda. Dari sini kita lihat syarat pertama sudah dipenuhi dan syarat kedua 29 roda pun dipenuhi. Artinya terkaan kita itu sudah tepat. Ada 5 beca dan 7 motor pada persimpangan jalan tersebut. Di sini kita sudah dapatkan jawaban yang tepat, hanya tetap harus dilakukan pengecekan kembali. Untuk pengecekan kembalinya kita coba 5 beca ditambah 7 motor, 5 tambah 7 motor, 12 kendaraan, 5 beca dikali 3 roda 15, 7 motor dikali 2 roda 14, 15 roda ditambah 14 sama dengan 29 roda. Syarat dipenuhi. Ini hasil dari terkaan-terkaan. Periksa kembalinya gimana? Pakai cara yang lain boleh, Pak? Boleh. Kalaupun kalian mau menggunakan cara tabel juga boleh. Atau mau dihitung kembali pun boleh. Dicek aja karena ini jauh lebih mudah untuk pengecekan. Kenapa? Hanya melihat jawaban atau terkaan yang sudah dibuat, lalu dihitung kembali, dicek kembali memenuhi syarat atau tidak. Kalaupun kalian mau pengecekannya itu menggunakan tabel, strategi tabel, boleh nggak? Boleh, berarti kan tetap saja nanti dicoba dulu. Kalau becanya 11, motornya 1 gitu kan. Terus saja dicoba sesuai dengan tabel berurutan. Akhirnya nanti kita lihat kan yang memenuhi syarat itu yang mana, kan sama saja. Jadi boleh teman-teman dalam mengerjakan soal, sekarang udah punya beberapa strategi kan. Boleh memilih yang mana yang menurut kalian
itu sesuai. Yang menurut kalian juga lebih mudah, bisa dipilih. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, ini untuk periksa kembali. Kita sudah mendapatkan jawabannya, yaitu 5 beca dan 7 motor, dengan memenuhi syarat. Yang pertama yaitu 12 kendaraan, 5 ditambah 7, dan 29 roda dari mana? Dari 5 beca dikalikan dengan 3 rodanya, dan 7 motor dikalikan dengan 2 rodanya. Dan syarat kedua pun dipenuhi, jumlahnya itu 29 roda. Oh, ini kesimpulannya. Kedua syarat dipenuhi, jadi banyaknya masing-masing, yaitu 5 beca dan 7 motor. Kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Di contoh soal yang kedua, di sini ada dari sekumpulan bilangan 1 sampai 20, Novi mengambil 3 bilangan berurutan. 1 sampai 20 mengambil 3 bilangan berurutan. Hasil penjumlahan dari ketiga bilangan tersebut 1/5 dari hasil kalinya. Bilangan mana sajakah yang diambil Novi? Nah, ini lebih menarik sepertinya soalnya. Dari apa yang di masalah tersebut, kita cek apa yang diketahuinya. Yang pertama, bilangan yang tersedia itu hanya 1 sampai 20 ya. Tidak boleh lebih dari 1 sampai 20. Yang selanjutnya, jumlah bilangan, nah, jumlah 3 bilangan. 3 bilangan adalah 1/5 dari hasil kali ketiga bilangan. Dengan catatan apa? Ketiga bilangan tersebut berurutan. Maksudnya berurutan apa? 1, 2, 3, atau 3, 4, 5, 2, 3, 4. Nah, berurutan. Tidak ada yang loncat-loncat. Yang ditanyakan, ketiga bilangan tersebut. Berapa saja bilangannya yang berurutan tadi? Yang memenuhi syarat. Syaratnya apa? Nah, nanti kita coba cek. Strateginya sudah kita tentukan, yaitu strategi terka dan uji kembali. Selanjutnya, yang harus kita lakukan itu melaksanakan strategi. Untuk melaksanakan strategi, ada syarat yang dipenuhi. Udah jelas syarat pertamanya, bilangannya hanya 1 sampai 20. Syarat yang kedua, jumlah ketiga bilangan tersebut 1/5 dari hasil kali. Jadi 1/5 dari hasil kali. Dan ketiga bilangan tersebut berurutan. Harus ngambil bilangannya berurutan. Kita coba rekan pertama. Ini berurutan nggak? 8, 9, 10. Oke, berurutan. 8, 9, 10. Kita coba. Kita jumlahkan. Ketika kita jumlahkan hasilnya itu 8 tambah 9 tambah 10, 27. Dan ketika kita kalikan, 8 kali 9 kali 10, 720. Syarat yang harus dipenuhi yaitu hasil penjumlahan itu 1/5 dari hasil perkalian. Coba kita cek dengan perbandingan 27/720 sama dengan 3/80. 3/80 itu tidak sama dengan 1/5. Karena tadi syaratnya yaitu 1/5 perbandingan dari penjumlahan dan perkalian. Artinya masih belum memenuhi syarat karena masih lebih kecil dari 1/5. Padahal bilangannya sudah berurutan, tidak lebih dari 20, tapi perbandingannya itu belum mendapatkan 1/5. Kita coba kembali. Pakai berapa? Kita tambah 11, 12, 13. Ini belum melebihi 20. Sama seperti tadi belum melebihi 20, kita coba. Kita jumlahkan 11 tambah 12 tambah 13, 36. Perkaliannya 11 tambah 12 tambah 13, 1716. Coba kita perbandingannya. 36/1716 sama dengan 3/143. Ini pun tidak sama dengan 1/5. Malah semakin kecil saja. Oh, berarti coba sekarang terkaan ketiganya kita turunkan bilangannya ke 3, 4, 5. Ini yang ketiga. Jadi percobaannya tuh bisa sampai beberapa kali. Setiap orang akan berbeda-beda. Tergantung dari memahami soal tersebut. Bisa jadi lama, bisa jadi cepat. Nah, ini terkaan yang ketiga kita. Terkaan yang ketiga,
Di sini penjumlahannya 3 tambah 4 tambah 5, 12, dan perkaliannya 3 kali 4 kali 5, sama dengan 60. Kalau kita lihat perbandingannya, 12/60 sama dengan 1/5. Kita mendapatkan bilangan 3 berurutan yang hasil penjumlahannya itu 1/5 dari hasil perkalian, yaitu 3, 4, 5. Ketika hasil penjumlahannya itu 12 dan hasil perkaliannya 60. Kita dapatkan perbandingannya 12/60 sama dengan 1/5. Syarat selanjutnya dipenuhi. Artinya terkaan tersebut benar. Jawaban kita sudah tepat. Tapi tetap harus kita lakukan periksa kembali. Kita coba syarat yang pertama, 3, 4, 5 itu adalah terkaan yang mohon maaf, syarat pertamanya itu 3, 4, 5 bilangannya sudah sesuai, artinya tidak melebihi dari 20, 1 sampai 20. Lalu bilangannya juga berurutan 3, 4, 5. Ketika kita jumlahkan itu 12. Syarat keduanya untuk perkaliannya 3 kali 4 kali 5, 60. Dan syarat ketiganya perbandingannya itu 12/60 sama dengan 1/5. Dari sini kita bisa menentukan bahwa bilangan yang berurutan tidak lebih dari 20, tidak lebih dari 20, yang perbandingan penjumlahan dengan perkaliannya 1/5, yaitu 3, 4, dan 5. Sampai di sini bisa dipahami? Nah, jadi teman-teman dari soal yang kedua ini benar-benar kita harus memahami terlebih dahulu masalahnya. Masalah tersebut nanti yang kita ketahui itu menjadikan syarat untuk menerka jawaban. Pak, saya mau coba pakai tabel. Boleh enggak? Boleh. Silahkan. Menurut kalian mana yang paling mudah? Pak, saya mau pakai terka uji kembali. Boleh. Itu juga sama, salah satu cara dalam menjawab sebuah permasalahan pada pemecahan masalah matematika. Yang pasti tidak menggunakan rumus. Dengan soal-soal seperti ini tidak ada rumusnya, tapi kita harus menggunakan yang namanya strategi. Strateginya apa saja silakan, itu tergantung teman-teman semua. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini untuk latihan soalnya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu di Zoom meeting untuk membahas dan mendiskusikan materi terka dan uji kembali. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Billahi taufiq wal hidayah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.